Hidup sejatinya adalah sebuah perjalanan panjang menuju Sang Pencipta, apapun nama yang kita sematkan padanya. Dalam perjalanan panjang itulah kita melewati sejumlah perjalanan kecil, baik dalam arti fisik maupun metaforis. Perjalanan itu dapat berwujud kehidupan keluarga, perjalanan karir, dan perjalanan dalam arti mengunjungi sejumlah tempat di muka bumi ini. Perjalanan dalam arti terakhir itulah yang akan saya bahas dalam perbincangan ini. Seperti yang saya tulis dalam buku tersebut, Tuhan menakdirkan saya menjadi manusia pejalan, sekaligus juga sebagai manusia pembelajar. Sebab dimanapun saya berada dan dengan siapapun saya berinteraksi, pikiran saya selalu mencari sesuatu yang dapat saya pelajari, untuk saya petik hikmahnya, baik untuk kemanfaatan bagi diri sendiri maupun bagi orang banyak. Saya tidak pernah berhenti belajar tentang hal-hal baru yang mungkin berguna bagi banyak orang. Kisah perjalanan yang saya ulas dalam buku ini hanyalah perjalanan ke luar negeri, sementara perjalanan di dalam negeri itu belum sempat saya tuliskan, tapi saya berjanji akan menuliskannya insya Allah. Namun yang pasti tahun 2005 saya telah mengunjungi ibu kota provinsi di seluruh tanah air, termasuk mengunjungi puluhan kota-kota di dalamnya. Perjalanan ini disebut lintas batas karena perjalanan itu membawa saya melintasi batas-batas yang ada dalam kehidupan masyarakat. Lintas agama misalnya, saya menghadiri sejumlah perhelatan yang diadakan beragam agama, beragam kepercayaan. Misalnya menghadiri sebuah kegiatan perhelatan agama Kristen misalnya, dan itu pada sekte Mormon yang berlokasi di Salt Lake City, salah satu ibu kota dari negara bagian di Amerika, yaitu Utah. Sekte Mormon itu sangat jarang. Di Indonesia hanya ada segelintir saja, tetapi sekte Mormon dalam gereja Kristen itu adalah sekte yang dianggap menyempal atau dianggap sebagai kelompok sesat. Tapi bagi saya ya nggak masalah. Karena apa? Karena saya tidak datang untuk mempelajari teologinya, melainkan ingin melihat seperti apa sih eksistensi penganut agama tersebut di Amerika. Lalu kemudian saya diundang menghadiri pertemuan-pertemuan di lingkungan Yahudi, di lingkungan agama Katolik, di lingkungan agama Bahai, dan di lingkungan agama-agama indigenous religion di berbagai negara di dunia ini. Disebut sebagai lintas gender karena saya juga diundang dan menghadiri sejumlah perhelatan yang diadakan oleh kelompok gender yang dianggap tidak normal. Ya, saya menghadiri perhimpunan gay muslim ya di Afrika Selatan, yang saya menjadi takjub karena pemimpin gay itu adalah juga pemimpin sebuah tarekat, yaitu tarekat Naqsyabandi. Jadi sesuatu yang menurut saya itu sesuatu hal yang kontradiksi, karena saya memikirkan bahwa kelompok-kelompok itu adalah kelompok yang tidak mengerti agama, padahal mereka sangat mengerti tentang agama. Karena itu ya marilah kita bersama-sama ya don't judge the book from the cover. Karena itu janganlah menghakimi sesuatu yang belum kita pahami dengan benar. Lalu berkaitan dengan lintas negara, saya coba menghitung jumlah perjalanan ke berbagai negara. Saya selama 20 tahun ini rasanya yang tercatat dalam paspor saya itu lebih dari 70 negara. Namun tidak semuanya saya tuliskan dalam buku ini. Saya hanya menuliskan perjalanan yang mengandung pesan-pesan moral yang berguna bagi perbaikan kemanusiaan kita. Ya, sebagian perjalanan itu hanya menghadiri kegiatan-kegiatan rutin, kegiatan-kegiatan ya formal ya, baik itu formalitas negara, formalitas sebuah organisasi dan sebagainya. Karena itu saya hanya menuliskan perjalanan yang mengandung pesan-pesan moral di dalamnya. Nah, kenapa saya menuliskan itu semua? Bagi saya menulis itu adalah sesuatu yang
amat pentingnya di dalam bangunan peradaban kita. Kalau dalam Islam itu ayat pertama berbunyi Iqra. Artinya apa? Bacalah. Ya, kita kan bisa membaca kalau ada tulisan. Nah, tulisan itu bisa berarti tulisan alam semesta yang terhampar di hadapan kita, tapi juga bisa berupa tulisan rekayasa manusia. Karena itu bagi saya menulis itu adalah bagian dari ibadah. Kita menulis sesuatu yang akan membawa kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, dalam hidup saya mulai menulis itu, kalau saya yang sepanjang yang saya ingat itu adalah sejak saya masih SD. Waktu itu ada perlombaan menulis cerpen dan saya menjadi juara kedua, dan itu membawa kegembiraan yang sangat berkesan dalam hidup saya. Lalu kemudian saya juga menulis, ini baru mahasiswa ya, saya menulis karena saya mengambil jurusan bahasa Arab, Mufradat Arab Populer. Nggak disangka buku itu menjadi semacam buku panduan ya di berbagai pesantren di Indonesia Timur. Saya senang sekali. Lalu kemudian skripsi saya ya di IAIN Alauddin, dulu saya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama karena skripsi itu dianggap sebagai skripsi terbaik ya, yang saya tulis dalam bahasa Arab, dan itu berbicara tentang karya-karya sastra. Saya mengulas secara mendalam karya sastra dari Ibu Titi Said, seorang novelis yang sangat terkenal ya ketika itu. Lalu kemudian tulisan-tulisan saya kemudian menjadi kritis ya sejak tahun 2004 ya, ketika saya mulai melahirkan satu tulisan berkaitan dengan Counter Legal Draft, kompilasi hukum Islamnya, sebuah laporan penelitian yang dibuat oleh tim pengarus Taman Gender Kementerian Agama. Tentu sebagai ketua tim ya saya lah yang bertanggung jawab dengan konten dari draft kompilasi tersebut, sebuah tawaran bagi upaya-upaya pembaruan hukum Islam. Saya sangat senang menulis karena bagi saya menulis itu semacam healing ya, semacam cara untuk mengobati diri, semacam cara untuk memperbaiki kualitas diri. Dan saya selalu yakin bahwa menulis itu adalah cara untuk bahagia. Karena itu menulislah untuk bahagia. Perjalanan lintas batas, lintas agama, lintas gender, lintas negara. Itulah judul buku saya terbaru yang diterbitkan oleh penerbit Obor. Sebetulnya motivasi penulisan buku ini muncul ketika COVID. Jadi COVID-19 itu membawa hikmah dalam hidup saya. Bahwa ketika itu saya memikirkan menulis ya beberapa pengalaman perjalanan saya. Saya mulai dengan menulis cerita perjalanan ke Afghanistan. Ternyata mendapatkan respon yang positif ya dari banyak kalangan. Itulah sebabnya kemudian saya menuliskan semua perjalanan saya. Tetapi nggak semua perjalanan yang saya alami atau yang saya lakukan itu saya tuliskan dalam buku ini. Hanyalah perjalanan yang betul-betul mengandung pesan-pesan moral penting yang saya pikir dapat memberi manfaat kepada banyak orang. Jadi buku ini menjelaskan tentang perjalanan saya ke 51 negara, ke lebih dari 100 kota yang saya lakukan sebetulnya sejak tahun 98. Tetapi yang saya tuliskan itu adalah kebanyakannya dari tahun 2000 sampai 2020. Sebab dari tahun 2000 sampai 2020 saya mencatat ada sekitar 160 perjalanan yang saya lakukan. Memang tidak semua perjalanan itu mengandung pesan-pesan moral yang bermakna. Sebagian itu ya cuma bersifat rutin, bersifat formal dan sebagainya. Pada umumnya perjalanan yang saya tulis dalam buku ini adalah perjalanan yang mengandung pesan-pesan moral. Misalnya perjalanan ke negara-negara korban konflik seperti Myanmar, Polandia, Afghanistan, Bosnia Herzegovina, Afrika Selatan dan lainnya. Nah, di sana saya mengangkat bagaimana negara-negara tersebut berusaha untuk eksis ya setelah mereka tercabik-cabik oleh berbagai konflik. Ada yang berhasil seperti Afrika Selatan menjadikan dirinya sebagai negara maju, tetapi ada yang terpuruk ya seperti Afghanistan, Myanmar dan beberapa negara lainnya. Sebaliknya kita juga penting ya mempelajari negara-negara maju yang saya kunjungi seperti Kanada, Amerika Serikat, Jerman, Cina, Korea Selatan, dan bagaimana sikap masyarakat di negara maju
yang sangat mementingkan pemikiran kritis, inovasi, rasionalitas, dan upaya-upaya penegakan HAM. Termasuk di dalamnya upaya-upaya membangun kesetaraan dan keadilan gender. Sebab saya melihat bahwa salah satu indikasi negara maju adalah terpenuhinya pemenuhan hak-hak kesetaraan dan keadilan bagi semua jenis gender. Karena itu menarik ketika saya mencoba menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai negara maju. Nah, selain itu saya juga ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa perjalanan itu nggak mesti kita harus menjadi orang kaya dulu ya. Karena buktinya dari 160 perjalanan yang saya lakukan selama 20 tahun ini, 80% itu biayanya dari panitia pengundang. 19% saya pikir ya ditanggung oleh negara karena itu merupakan perjalanan sebagai anggota delegasi pemerintah ke forum-forum resmi. Saya pikir hanya ada satu ya perjalanan yang saya tanggung sendiri, yaitu ketika ikut retret ke Provinsi Gujarat, India. Nah, yang penting dari buku ini adalah pengalaman saya memaknai keberagaman. Bagaimana saya berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat, berbagai kelompok agama, kepercayaan, kelompok gender, kelompok masyarakat, dan di berbagai negara. Dan itu semua memperkaya hidup saya sebagai manusia, bahwa kita betul-betul harus menghargai keberagaman, menghargai kebinekaan, karena semuanya itu adalah sunnatullah.